Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro, brother, sister. Ketemu lagi dengan saya di ruang santai saat ini bro. Saya seperti biasa saya lagi mendalami kata-kata para desainer. Ada dari seorang desainer yang desain terbaik itu akan menjadikan bisnis Anda lebih baik. Tapi saya nggak, bisnis itu kan banyak, desainnya itu yang bagaimana, apa mungkin produk, tapi kata-kata dari desainer, salah satu desainer itu adalah desain yang baik akan menjadikan bisnis Anda juga baik. Hebat ya bro, kata-kata itu adalah hebat karena desain itu sangat pengaruh oleh penampilan luar. Mungkin kalau mungkin dari makanan, mungkin dari tempatnya, atau mungkin dari tulisan mereknya, atau dari mana itu mungkin yang menjadikan kata-kata desain yang baik akan menjadikan bisnis Anda lebih baik. Banyak sebenarnya banyak kata-kata motivasi yang harus, kata-kata yang ditampilkan oleh para tokoh-tokoh dunia, entah itu dari penemu atau mungkin dari para motivator atau mungkin dari para desain di seluruh dunia. Termasuk ruang santai ini akan menjadikan satu kata-kata, insya Allah. Dan dari video ini saya sering kali ada satu mungkin kadang orang yang bercita-cita itu kadang tidak selalu tercapai, tapi karena sebuah keadaan yang harus dilakukan untuk menempuh hidup, akhirnya dia akan tetap melakukan walaupun dia menahan rasa tidak suka dengan keadaan tanggung jawab itu. Dan dia akan tetap melakukannya meskipun dia karena keadaan yang biasanya ada keadaan yang maksa, jadi kan seperti itu, ada kadang seperti itu. Dan akhirnya kadang-kadang ada manusia atau orang yang di penampilan di luar itu selalu ceria, tertawa, tapi setelah dia selesai di salah satu jalan kehidupan, di jalan itu dia akan bersedih atau mungkin akan menangis. Kadang-kadang seperti itu, karena menangis itu kadang mengingat sesuatu yang disayangkan karena sudah tiada. Yang kedua adalah menahan rasa keadaan yang tidak disukai tapi tetap terpaksa dilakukan. Dari situ repot. Orang santai, jangan lupa sambil ngerokok kalau dengerin video ini, karena apa yang kita lakukan itu kadang kita selalu sombong. Yang pertama karena itu adalah ini kalau dari Islam sendiri, karena manusia itu pada dasarnya diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila sila pertama termasuk. Terus yang kedua, kenapa kalau memang keadaan itu tidak disukai, kenapa tetap dilakukan? Nah, kita harus pindah ke lain sesuatu. Yang ketiga daripada kita tiap malam itu menangis karena sesuatu yang sakit,
mendingan kita berpindah jalur dari hal yang kita sukai, ya kan, daripada ada di situ. Karena kalau di Islam sendiri itu, karena manusia itu bukan kita bukan awake dhewe yang menjalankan, tapi kita itu dijalankan oleh sesuatu. Kalau di Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sesuatu mungkin yang beragama, yang tidak percaya Tuhan, dia melakukan sesuatu karena apa? Dia dari situ dia akan dilakukan dalam kehidupannya. Karena manusia itu punya hati, dan hati itu punya hawa dan nafsu. Itu kalau kedokteran dia itu mungkin di otak dopamin, otak dopamin, terus apa, lupa, seperti video kemarin saya bikin, dopamin, serotonin, oksitosin, selalu ada empat hormon yang ada di otak itu, yang itu pun perlu penyerapan diri, perlu penyerapan energi di situ. Kalau dari Islam mungkin kita perlu untuk istighfar, untuk wirid dan lain-lain. Dari situ pun, karena kalau ada manusia atau seorang laki-laki atau perempuan yang siang paginya dia tersenyum dan malamnya dia menangis karena dia tidak tahan dengan keadaan yang dia lakukan, berarti ada penyerapan. Kalau memang di Islam berarti Anda harus tahu bahwa manusia itu bukan berjalan sendiri. Kalau di Islam ya Allah yang menjalankan seluruh manusia, semuanya, entah itu kiai, gembel, terus orang biasa, boleh, semuanya. Itu kalau memang dia agama Islam. Kalau dalam Islam dia berpihak kemana? Dari arah hawa dia berjalan itu, di situ dia dijalankan oleh pikiran itu sendiri. Pikiran itu tidak berjalan sendiri, karena pikiran itu ada hormon itu banyak. Kalau manusia dokter itu hormon banyak, tapi kalau orang Islam itu simpel. Kalau awakmu melu wong sing ngono rupet bro, ono otak dopamin sembarang. Tapi kalau melu Islam, melu Allah SWT itu simpel. Sholat, pasrahkan ke Allah, selesai. Kalau kita pengen kaya, kita harus minta agar kita menjadi kaya. Kadang itu pun awak dewe itu nggak sanggup untuk minta menjadi seorang yang kaya. Makanya tetap gini-gini kiai, gak akan berubah-ubah. Belum tentu Anda konsing dengan video ini tiap hari itu nangis minta kaya sama Allah SWT, itu belum tentu. Saya sendiri pun belum bisa untuk minta, padahal pingin harta yang sangat banyak. Kalau di Islam ada surat Al-Kautsar bahwa inna atona Al-Kautsar wasoli, pokoknya lupa saya bro. Allah itu selalu memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan diberikan sama Allah SWT. Tapi kalau kita masuk ke kata-kata tokoh dunia, ada tokoh yang berbicara sekali juara itu tetap menjadi juara. Kalau Anda itu seorang yang punya nama, punya ketinggian dalam segala konsep kehidupan, berarti Anda kan seorang juara, tetap akan menjadi seorang juara, gak akan pernah kalah. Dari sini kalau memang ada orang atau manusia yang baik itu perempuan ataupun laki-laki yang kadang-kadang berpura-pura kuat bertahan dengan kondisi setiap harinya, kecuali kalau memang ekonomi itu semuanya. Saya sendiri termasuk memang
tidak tahan dengan keadaan ekonomi yang kadang kurang, kadang lebih. Kadang-kadang ada orang yang kaya raya pun itu kadang dia menahan dengan keadaan seperti ini, saya gak cocok terus, tapi dia memutuskan tetap seperti itu. Itu pun karena itu bukan karena itu pun mungkin takdir Anda ada di situ. Kalau di Islam itu bahwa manusia itu yang menjalankan itu yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di lain dalam negeri kita sendiri Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu manusia yang berketuhanan itu adalah Tuhan yang mengatur diri Anda, bukan diri Anda yang mengatur Anda, tapi adalah Tuhan yang mengatur Anda. Allah selalu memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan itu telah bertebaran di mana-mana. Ini beda, bukan masalah rezeki. Dan kalau memang dia percaya dengan kondisi bahwa saya ini memang ada kesombongan, tapi dia tidak berkedok agama Islam. Otak dokter itu menemukan ada 4 otak, dopamin, serotonin, apalagi itu. Berarti ada 4 ini yang mengatur Anda. Berarti dari situ mungkin Anda akan tetap di zona seperti itu. Demikian ruang santai, bahwasanya ada tokoh dunia itu yang mengatakan sekali juara tetap menjadi juara. Dan saya lupa inna atana kausar atau mungkin wa inna atana kausar wasolil bikawar inna sana kawar abatar. Di salah satu ayat itu ada Allah selalu memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi jangan takut kalau jadi orang Islam, bahwasanya Allah itu memberikan kebaikan kepada kita semua, yaitu umat Muhammad SAW. Dan jika Anda tidak percaya dengan agama Islam, Anda orang cerdas, Anda orang intelektual, Anda pasti tahu ada 4 hormon di otak Anda. Berarti 4 hormon itu ada yang kurang penyerapan. Terima kasih. Ruang santai tetap merokok, kopi dan minum air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.